Berkah selalu nih Bunda. Nggak kerja Thank Bunda. you. Halo Ratu Perak. Bunda bisa Bunda, ini kenapa marah Bunda aku 300 juga ini? ratu berak loh Bunda. Kesenjangan poin. Berkah Aku juga selalu. ratu Poin berak. ini Maira yang duluan naik ini. Apa sama aku, ku tanya, kau ada masalah apa sama aku? Kenapa kau kasih Ratu Kritik 300, kami hanya 100? Hah? Bunda Kesenjangan Ratu poin. khusus loh Mami Obet, Bunda Ratu itu. Kan kita dibilang Kenapa kau yang jawab Kak Emi? Kenapa kau yang jawab? Gak ada urusan, gak ada urusan, gak ada urusan. Kenapa kau yang jawab? Nah, Mama kita ketua Gak ada kita. urusan, Jawab, gak ada Kak Emi. urusan. Tolong ya Ratu Kritik ya, tolong ya. Itu tolong dilempar ke... dengar. Aku bodoh dari kemarin. Ratu Kritik itu menitipkan koin tengah malam, jujur ya, nggak buat tanya dia 300. Tahu ini nggak bisa dilempar, rupanya belum ditukar. Ini bayar hutang 200. Paham kau Obet? Jangan iri dengki aja. Alah, bisa-bisanya kau ya Malana ya. Kalau udah tua nggak bisa bohong loh, Mak. Bukan, nggak bisa barusan tadi masa iya nggak bisa dilempar, ha? Aku rata, aku adil buat kalian semua, benar. Adil ini nggak adil. 300. Bukan, lama-lama. Tanya lihat Ratu Kritik berapa dirimu nitip ke kakak kemarin, dia mau menggantikan dari Iya, Lia Mak. Ahmad. Udah nggak Lama. Jadi ini posisinya, jadi ini posisinya nitip gitu. Blair Blanco tenang, di diem, bawah. Ada Bang George di bawah. Jadi ini nitip maksudnya Malana. Tunggu dulu Mami Obet, tunggu. Ada Bang George di bawah, bolehkah dinaikkan Bang George-ku? Tak puat. Bang George, naik Bang George. Di mana? Mbak sini lagi, Mbak sini. Udah biar kita dengan gak ada yang dimakan. Ini lo bawa jam makan. Mimin putar Mimin. Mbak, Ini di Mel, lu tolong ya, lu bisa ngasih mute Mel. kau dan si Waki kalau lebaran dan tak kau dan Mama ada kalau teko-teko itu kau bisa mute itu Mak, teko-teko Mak. Nah, udah. Mimin putar Mimin. Bentar katanya. Kalian tim yang lebih milih dikirimin duit atau dikirimin koin? Duit dong. Dikirimin. Kalau aku lebih memilih dikirimin kasih sayang yang tulus dalam pertemanan. Kalau masalah koin, Merpati dicoret ya. Yang lainnya, kalian lebih memilih dikirimin koin atau dikirimin duit? belum selesai, Mak. Belum selesai. Kalau misalkan sama-sama nominalnya ya, misalkan uang misalkan 1 juta, koin 1 juta, aku milih koin karena kalau koin ini tidak pernah jadi masalah. Kalau uang lewat belakang selalu jadi masalah. Bodoh ya. Iya. Nah, kok kamu bisa mengambil kesimpulan kalau nggak tahu? Nggak tahu tapi ikut koar-koar, ikut nimbrung di sana gimana? Kan sudah kamu bisa dengar nggak? Saya sudah jelaskan. Nama saya terseret-seret dapat uang dari BQ. Nah, makanya karena terlihat di situ, makanya diseret. Kalau tidak terlihat di situ, tidak diseret. Bukan sebelum saya masuk ke Komal, nama saya udah terseret. Saya itu sudah 1 minggu lebih tidak pernah masuk Komal Seret dua-duanya. kemana sih? Terseret ke TV nasional yang mana? Siapa bilang TV nasional? Ya ini bilang terseret-teret. Nama saya terseret-seret di Komal. Perlu saya jelas? Sampai ada yang tapping saya, sampai ada yang ngechat saya secara pribadi. Oh, Kamu bukan dibangun terseret dari ke TV BQ? nasional ya? Enggak. Berarti nggak tahu persoalan terkait tempat M ini, tapi ikut nimbrung di situ seolah-olah paham gitu. Siapa yang nimbrung? Terus di komal-komal itu bareng itu nimbrung bukan? Itu bahas tentang masalah pribadi orang yang saya tahu. Jadi itu misalnya teman saya yang seperti ini. Perasaan kemarin di satu room orang bayar terkait tempat M, kamu pun ikut taping deh. Seolah-olah tahu akan hal itu. Itu saya balas kan udah dijelasin. Kamu baru datang.
tiba-tiba mengulik lagi yang sudah saya jelaskan. Enggak, penjelasan Maksud tujuannya apa? Saya tanya dulu. Kamu ada masalah pribadi ke saya gitu? masalah pribadi enggak, aku enggak ada Ya terima. udah, kenapa itu kan saya sudah Ngapain masalah jelaskan. pribadi di TikTok? Sudah saya jelaskan dan semuanya sudah terima. Kenapa kamu ngulik lagi? Ini sekarang udah Enggak, masalah maksudnya gini, post. kamu nih salah satu orang Pertanyaannya udah dipertanyakan, kamu tanyakan lagi. Ini salah satu orang tolol Ya kan ini kan yang personal kan. Ini gimana nih Bang Bayo? Bang Bayo. Halo, gimana Fer? Kamu nololi orang. Emang kau sepintar apa sih? Ya, karena aku tahu hal baru aku bahas. Kalau nggak aku tahu, aku nggak nimbrung. Gitu. Iya kah? Seperti itu kah dirimu? Iya. Aku tahu iya, suatu Kak, ya persoalan udah. baru aku bahas. Udah, ini gimana? Kalau saya mau close atau gimana nih? Kok Ya, ada jadi masalah gini. personal? Kamu tolol kan? Jadi gini, Lah, yang siapa yang tolol? Lu disampaikan- yang tolol. Jadi gini, Pak Bombi. Jadi gini, Bombi, yang disampaikan sama si Nol ini dari dulu sampai sekarang, dia itu kalau tidak mengetahui persis, dia tidak akan mau ikut-ikutan bahas. Dia hanya diam. Nah, itu dari dulu si Nol tuh begitu. Boleh close nggak mulut netizen? Gue bisa jelasin kok. Dia tidak tahu, tapi ikut menyuarakan, ikut mendesak. Nah, Kan Bang Bayu udah saya jelaskan tadi kan, saya udah mengakui salah. Saya udah menjelaskan kalau saya terbawa emosi karena nama-nama saya terbawa. Alah, si Bayu tuh baru kenal sama si Nol, sosok bilang dari dulu. mengakui salah, terlepas diterima atau tidaknya di sini. Punya Sinol juga ngatai Kastil ya dulu ya waktu masalah 100 juta sama A1 ya. Orang-orang ya, kalau permintaan maaf lu ini setiap kali lu lakukan hal ini ya, ini kalau kita kumpul permintaan maaf lu, isi kamar ini pun penuh loh dengan permintaan maaf. Kemarin si Nol nyelonong langsung kasar sama si Bobi. Berarti isi kamar ini penuh loh dengan permintaan maafmu. Hidup ini nggak boleh minta maaf ya guys. Gak boleh simpulkan ya. Ya, berarti nanti besok buat lagi minta maaf lagi. Itu selalu sempurna guys. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya manusia tolol kayak lu yang nggak Ya lu yang tolol. Ya, oke. Jadi gini ya. Ada orang tolol, yang tolol. Tapi Sudah Bobi jelas kan? Kami ya, Bombi ya, mumpung di sini rame, kau sendiri di sini, tolong kau sisihkan waktumu 5 menit, biar Kak Gina menjelaskan tentang peristiwa ini yang dibilang Saya nggak mau kami yang tahu pecah. masalah 4F. Saya nggak mau tahu. Bukan, 4F. enggak, ini Kalau masalah personal bisa chat Iwa aja, nggak usah jadi Iya, tonton. ini masalah kami yang mecah gitu loh, Bombi. Kami yang membuat perpecahan ini gitu loh. Oh, kalau itu bisa di melalui WA aja, nggak usah tontonan publik. Enggak usah, kami nggak terbiasa. Bang Bayo, nggak usah udah itu intinya Oke. saya Itu minta Kak Dubai. DM orang itu aja. Ya, Udah silakan. itu intinya. Karena kan kalian saksi semua ya, di sini saya tidak pernah menyebut nama Bombi menerima uang dari BQ, itu aja. Ya, Nggak itu pernah, aja kan? cukup lah. Awing udah selesai, Wing. Eda, Bang Bayu, semuanya aku turun dulu ya. Ini Iya. Iya. Thank you ya, thank you ya. Makasih. Thank you. Ya. Tapi sekali lagi ya, Wing, apa ya, Bombi ya, lu nggak ada di conference ya, Bombi ya? Nggak ada ya di telepon Nggak ada. conference ya? Nggak ada ya? Iya. Tapi lu tahu ya Bunda Queen itu nggak nangis ya? Iya, karena kan saya nggak mendengar. Dia tahu Bunda Queen nggak nangis, dia tahu Bunda Queen nggak nyebut nyesel. Dia mendengar, tapi dia bersaksi, dia mendengar. Tapi dia tidak tahu, udah itu aja. Lu mendengar dari mana ya, Bombi? Bolak balik teruslah kata-katanya, pusing kepala. Iya, aku penasaran lu mendengarnya dari mana Bunda Queen nggak nangis gitu loh. Sekali Saya lagi, tidak mendengar Bunda Queen nangis. Oh, bukan tidak. Lu tidak mendengar Bunda Queen nangis. Bunda Queen, lu tidak mendengar Bunda Queen nangis. Bukan tidak lu aku agak absurd ini. Dari mana lu tidak mendengar Bunda Queen nangis gitu loh? Maksudnya dia tidak mendengar Bunda Queen Nah, nangis. dari mana dia tidak mendengar gitu loh? Dari telepon conference kah? Bodoh sih. Bayu tolol, Bayu Nah, tolol. bodoh. Ya tidak mendengar berarti tidak ada di situ. Tolol. Berarti dia Kau disuruh- lebih parah lagi dari Intel, padahal kau paling tahu. Enggak ada ya Bombi ya. Selesai Bombi. Udah deh. Itu aja ya. pusing Sosok pintar kalian menginterogasi orang, kalian aja keberes. Nanti kalau next ada sesuatu, izin aku panggil Bombi ya. Kalau dia gini aku close aja ya. Gua nggak mau perpanjang urusannya, bukan urusanku. Iya, Kedepannya betul. jadi ya. Nah, ya. Gua nggak mau lagi, maksudnya gimana ya? Kalau ada masalah pribadi ya, misalnya yang saya tahu lah, misalnya
Coba yang Dina melantang itu loh yang diputar buat Bombi. Berarti kalau kau nggak ada waktu nggak usah ikut taruh, oke? Makanya saya diem aja di Komal. Bombi, satu pertanyaan. Bombi, apakah kamu sering berteleponan dengan BQ? Tidak pernah. Tidak. Hak lu nanya-nanya. Ruang sidang. Sidang kali Mengalahi kantor DPR lagi ini Bayo, stres ini. Boleh ya? Boleh Kak. Ya, Bombi. Cam TikTok dia pun yang kuasa. Sama rekan-rekan saya, tapi saat itu kau kubela. Iya benar. Ingat. Tapi kesini-sini kau menjadi manusia yang jahat. Ibu-ibu itu lagi gibah, lagi ngatain. Ya ibu-ibu seumuran makmu, kau malah kabur, Bobi. Buyut Sil, emangnya kalian gak menggibah? Bukan rekamannya, Bobi. Enggak. Masa kau nggak sadar apa yang kau lakukan? Usiamu masih Gen Z, 20-an kan? Betul? Iya. Nah, masa kau lupa apa yang kau katakan, Bobi? Ini menandakan kebohongan kalau kau lupa. Saya lebih baik bilang, iya Kak, saya waktu itu ikut-ikutan. Kau bilang yang mana Kak? Kayak mana ya kau, Bobi? Kau ingin menjadi manusia yang berguna kan? Iya benar. Manusia yang sukses kan? Dimulai dari berkata jujur, Bombi. Kau berapa kali naik ke sana? Kau kompor-kompor meleduk di sana. Ya? Saya ini punya anak seumuran kamu sendiri, nenek tua bangka, tua stres, tua malu saya. Saya sudah kemana-mana, sudah jadi apa? Kau malah kompor sama ibu-ibu. Kalau memang kau mau bergaul di TikTok, bergaul yang benar. Biarkan kami. Lu bergaul juga yang benar lah. Ngatain senyuruh orang. Bodoh. Tuh, sama Dina, sama Widi, Desko. Silakan Bobi, itu aja host. Makasih. Iya, Makasih. katanya saya di sini ngomong nyebut nama Bobi kata menciptakan keributan ini. Di sini mana? Saya ngomong kayak gitu, Kasih. Ya itulah kelompok-kelompok mereka itu mengucapkan suatu Suara kritik jauh deh, suaramu jauh deh. Sil anjing, kalian yang menciptakan keributan ini. Kalian juga yang memecahkan semua pendukung Niki. Pantek kau, babi kau. Mati kau. Bila yang harus membuktikan misal itu aja udah ya. Siapa yang mimpiin aku? Membuktikan siapa yang bicara. Kau mana? Malah bertanya Siapa balik yang kepada mimpiin aku? kita. Karena kalau bicara seperti itu, satu, Gak ada kakak menuduh dia yang wajib membuktikan. Jangan di-mute. Sil boleh ngomong, aku pun boleh. Siapa yang mute? Jangan di-mute, Biarkan itu menghutam. Aku nggak mute. Kompor meledup itu kau sendiri, Sil. Kau ketuanya, kau neneknya di rumah itu. Kau yang ngajak orang berbuat jahat. Emang gibah di situ, kau pastinya, kau yang nyuruhnya. Just kau pendananya, tukang gitnya, pantek kalian, anjing kalian semua. Laporkan aku hari ini juga, pantek babi kalian. Aku kalau udah Ratu Kritik udah marah, aku angkat tangan, woi. Makanya jangan bikin kesalahan nanti kalian lempar sama orang. Manusia munafik, MPD, tolol, goblok, sok pintar padahal sebenarnya kalian tolol semua. Nyalahkan sama orang lain kesalahan kalian lemparkan sama orang. Lempar batu sembunyi tangan ya. Kalian mau cuci tangan, cuci mulut sekarang. Oi, anjing. Saya yang interogasinya. Ya itulah kelompok-kelompok mereka itu mengucapkan suatu kata tidak dapat dibenturkan agar apa? Membenturkan kita, Dina nggak usah perlu bilang saya nggak bersalah, nggak usah. Nenek tua bangka yang membentur itu kau sendiri. Kau yang ngajak mereka pindah room membahas 4M. Aku tak mau kau tuduh aku makan duit Becky. Ingat anjing, kau bahasa kau dari Komal. Tahu kan siapa yang nurun Ratu Kritik Jesko? Nggak tahu. Aku turun sendiri. Dibilangnya udah biar aja turun, nggak penting kata Jesko. Tahu kan kata si anjing tua bangka itu keriput tuh babi buta itu. Dia bilang gini, udah tahu kan? Berarti yang nggak mau ikut bahas 4M, berarti dia udah dibayar sama Becky, udah makan duit 4M. Anjing kau. Aku tak terima kau tuduh aku makan duit itu ya. Aku nih kerja tiap hari, malam pun aku kerja jadi buruh. Tahu nggak kau? Jangan kau tuduh aku makan duit bayaran dari orang. Otakku tidak sekotor otak kalian satu Komal, babi binatang. Laporkan aku hari ini juga. Pantek kalian.
Semua orang dituduh, semua orang disenggol, dibayar Becky. Kalian tukang bayar orang, Sil. A1 kau kemana? Duit 100 juta yang donasi itu kemana? Kau menutup tai kau yang terbuang di semak-semak itu kan? Masuk ke YouTube. Asal, itu aja udah. Kau tengok pihak kita. Ada nggak masuk kalian ke YouTube? Nggak pernah mencuri video kalian, dia tak pernah. Karena kita punya harga diri, tidak seperti kalian. Ya, maling video orang, masukkan ke YouTube, naikkan ke YouTube. Kalian pikir aku tak bisa balas? Apa kalian buat? Jangan dibahas video Renata. Yang dulu memposting video Renata itu adalah Jesko, bukan Renata. Kita hanya mengikuti permainan kalian. Ya, permainan kalian yang kita ikuti. Jesko buat video, berapa hari beredar video Jesko, baru Renata balas. Kita kan mengikuti apa yang kalian buat. Emangnya kalian aja yang punya mulut, kita tidak? Jangan menyalahkan orang. Malah bertanya Emangnya salah kalau orang tidak mau bahas 4M? siapa yang Hah? Salah kalau kita tidak mau bahas 4M. Otak-otak kita sendiri yang memikir, Sil. Yang bekerja, HP-HP kita, hati-hati kita. Kau tak bisa ngontrol orang. Mungkin orang di sekitar kau sekarang bisa kau setir, bisa kau kontrol. Tapi aku yang bodoh ini tidak bisa kau setir dengan kau kontrol. Ya. yang wajib membuktikan. Salahnya di mana, Sil? Salahnya di mana, Sil? Nenek tua bangka keriput anjing, kau cari salahnya di mana? Kau pikir kau aja yang bisa maki kita, kita pun bisa. Jangan kau mentang-mentang kau pengacara, kau sinak jidat, kau aja maki-maki orang. Aku ada semarah ini, hari ini aku marah sama kau. Kau manggil Bobby, tapi orang juga kau kata-katain. Kau marah kan Bobby naik romko. Bobby jelas saja kena tuduh juga sama kalian. Kan kalian bilang, siapa yang di Kaumal situ tidak mau ikut membahas 4M, berarti mereka terlibat. Dia terlibat juga makan duit Cibeki. Nah, Bobby kan ikut, nggak mau bahas 4M. Kalau ada, dimakan itu. Kalau ada, silakan ya. Coba kalian kemarin kalau otak kalian pintar, kalau hati kalian tuh bagus, ya, bagi kawan kau tidak mau yang bahas 4M, tak usah kau musuhi. Pasti nggak kayak ini, Sil. Kau sengaja mencari sekutu untuk menjahati kita. Buktikan aku, ada nggak aku ngajak orang menjahati kalian? Emak kalian semua. Mak Ratu sayang, itu rekamannya diputar dulu, diselesaiin, baru nanti ditanggapin. Boleh. Tahu Kak Mira, dia pun nobar sana. Makanya aku ngomong nih Kak Mira, pantai anjing itu, kelompok anjing 9 anjing tuh, yang suka nobar itu. Nah, lanjutkan kalian. Sampai dia duduk manis di sini tidak, ya? Nggak mau lah, anak-anak ini dirusak ya. Ada ibu-ibu, ada Ratu Kima. Kenapa aku bilang Ratu Kima? Ngomong Kima setiap hari, ya. Ada Ratu apa itu, mulut busuk, Renata ya. Lana. Itu udah contoh nggak baik lah, contoh nggak baik di TikTok ini. Terus kau ada di sana, mau gimana nggak rusak kau tak? Ya? Nggak ada masalah saya. Kau mau bilang salah benar nggak peduli saya. Tapi yang jelas kau di sana kau kompor. Masih melawan pula kau sekarang. Ini ibu semua masih melawan pula kau. Mana pernah kami kasar di sini? Nah, adakah? Fisik orang itu kasar namanya. Apa ya? Ada yang mau tanya lagi sama Bobby nggak? Kalau nggak turunin dia. Udah Kak, udah clear Kak tadi Kak. Udah. Turunin. ngatain orang mukanya kayak babi, ngatain orang mukanya kayak ini, itu namanya kasar, harus sadar. Jangan merasa dirinya benar. Tanggapin, tunggu, mau ditanggapin ini. Mimin udah selesai Kak Mimin? Udah selesai Min?
Udah ya. Oke, mau ditanggapin. Ntar ya, permisi ya. Saya sebentar aja. Terus kemarin Bombi kan nggak ada salah apa. Bombi cuma diam-diam langsung diserang sama Awing, dibilang tolol apa segala. Itu si Bombinya kemarin diserang, ada sama Dina juga. Makanya saya bilang kasihan Bombi udah berusaha untuk ya ikut membela juga kita di sini, tapi Bombi dipojokin, diserang sama berapa orang tuh kemarin. Saya yang nonton dari awal sampai akhir itu si Bombinya. Mau ditanggapin, Mak, bukan diceritakan ulang. Mau ditanggapin. Ini denger ya kata-katanya ya, mau nggak ditanggapin, bukan diceritakan ulang. Ya, tanggapin aja, jangan diceritain ulang. Kita mulai dulu dari Mak Ratu kritik, silakan. Mak Bulan tolong di mute ya sayangku, mamaku. Mak Malana juga, Mak Malana ya. Oke, kita dengar dari Mak Ratu kritik, silakan. Sudah tadi kamera, lanjut aja kalian. Nanti aku bakal maki lagi di sini. Oke, siap mamaku sayang. Kak Imel, silakan Kak Imel. Kalau menurut aku sih jangan bilang kalau tidak pernah berkata kasar, ya. Jelas-jelas jejak digitalnya pun ada. Kamu ini berkata kasar, ngatain muka orang, ngatain orang miskin, nggak bisa beli beras, nggak bisa beli gas. Itu yang buat aku kecewa loh, sumpah. Pas lihat VT-nya ya, pas lihat videonya. Jadi jangan memanipulasi diri sendiri merasa benar gitu loh, jangan. Anda bilang ke orang bahwa orang yang berkata kasar, orang yang gimana memang penyampaian mereka karena dari kalian sendiri. Kalian yang bilang loh, kita miskin, kita dibayar, kita semua dibayar begini-begini. Aduh, tolong deh, jangan manipulasi diri sendiri yang merasa dirinya benar. Ya, tolong ya. Kalau tidak, gini loh, menurut gue ini gayung bersambut ya. Jadi kalau kalian ngomong, kita tanggepin, itu wajar. Dan kalian juga harus terima. Jadi jangan di sini ngomong, kalian gak terima. Terus kita mau terima hinaan kalian. Menurut kalian seperti itu. Gini deh, penyelesaiannya mendingan ketemu di Komal atau siapa, naikin satu-satu. Ada yang punya masalah apa, silakan. Jadi jangan berlanjut terus gitu loh menurut gue. Ya, ini gak akan pernah selesai sampai kiamat. Beneran. Kalau cara-cara kalian juga kayak gitu, merasa paling benar. Di sini pun juga merasa tersakiti. Kita yang gak punya masalah apa-apa, gua nih yang gak masalah apa-apa sama Awing, sama si Merepet. Tapi kenapa mereka sebut gua? Katanya kalian intelek, katanya kalian terpelajar, tidak pernah menyenggol orang. Tapi kenapa tidak ada masalah apa-apa kalian senggol? Contohnya Merepet, contohnya si Awing. Ada gua masalah sama Awing? Coba, Wing, ada gua masalah sama lu? Merepet, ada gua masalah sama lu, Merepet? Hah? Coba terangkan. Ada masalah gue sama kalian. Dan kalian pun ngomong-ngomongin gue si email lah, beginilah si email, begitulah. Ada gue masalah sama kalian. Ada gue ngomongin kalian. Jadi berpikir, introspeksi. Jangan merasa paling benar. Jejak digital kalian ada. Yang ngomong-ngomongin kita. Ada lo semua. Jadi jangan bilang merasa, saya tidak pernah ngomong berkata-kata kasar sama kalian. Gini-gini. Terus menurut kau, ngatain Mak Ratu mukanya begini, kayak begini, itu bukan kasar namanya. Bukan menghina namanya. Coba introspeksi. Ada loh rekamannya ada. Kalau mau disetelkan silakan. Ayo. Jejak digital semua ada. Kalian mungkin punya jejak digital kami ya silakan. Tunjukin juga. Kita juga punya jejak digital kalian yang untuk ngomongin kita. Jadi jangan merasa diri kalian ini benar gitu loh. Akuin juga salah. Kita juga pernah ngomongin kalian karena itu reaksi. Kalau menurut aku ini reaksi. Reaksi apa? Reaksi dari kalian yang menghina kami. Itu aja sih. Dibilang pecah ya benar. Kalian yang memecah sendiri hubungan antara pendukung Nikmir. Kalian yang memecah sendiri, kalian yang membatasi kami untuk tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Maaf, itu hak kita. Mak potong Mel, yang bilang pecah itu Jeskonya sendiri.
Jesko sendiri yang bilang, maaf ayah, gimana ya, mak lebih baik mak turun deh, karena kita ini udah pecah mak. Nah, itulah kata-kata Jesko yang nggak pernah aku lupakan sampai detik ini. Jadi itu, jadi jangan merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling tidak pernah ngata-ngatain orang, jangan merasa diri tidak pernah menghina-hina orang. Buat Jesko juga itu ada loh, VT-VT lo menghina orang, ada loh, jejak digital ada. Jadi jangan cuci tangan bilang kalau lu tidak pernah bikin VT menghina orang. Udah disimpan semua loh. Ya, udah ya, cuma itu aja sih tanggapan gue. Oke, makasih Kak Mel. Siapa lagi yang mau menanggapi? Kak Bulan, Mak Bulan? Mak Bulan mau, Mak Bulan? Mau. Gas, Mak, gas. Yang nggak pernah, dia bilang nggak pernah ngomong kotor. Nah, ngomongin orang kayak gitu, tuh lagi si Bayo. Kamu ngatain aku busuk. Kalau setidaknya kalau cantik, kalau tidak cantik hatinya juga yang cantik. Emang kamu tahu sama aku Bayo? 24 jam kamu sama aku Bayo. Tuh lagi si Awing. Aku nggak pernah nyenggol kok Awing, ngatain orang gembel. Nah, nanti lihat videoku Awing. Udah aku buat video, duitku 30.000 ente. Nah, orang ya kalau mau memecahkan grupnya ini apa yang Safot Nikita Mirzani, kalian sendirilah yang memecahkan sebenarnya. Nggak pernah ngomong kotor, ngatain orang aja miskin, nggak bisa beli gas, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, kok nggak pernah bilang kotor. Lagi kau ya Jesko, kau ya naikkan viti orang, disuruh naikkan orang, gue bodoh banget. Hidup kok di luar negeri tapi kok bodoh. Lagi kau Dina, jangan ngata-ngatain orang. Lagi kau si Widya, sakit hati kau karena duit 100.000 nggak aku kasih kau, sakit hati kau. Aku kalau mau ngasih uang orang, aku lihat dulu siapa dia. Nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah ngomong ini. Sebelah aja ngomongnya kotor-kotor, ngatain orang. Aku nggak pernah nyenggol orang selama ini. Aku diam, dari dulu aku diam. Nah, kalian nyenggol aku terus, ya kesenggol lah. Dikit bentar ya, boleh dikit ya bentar ya. Di sini adalah sebagian dari sakit hati kita. Kalau kalian merasa sakit hati, kita pun sama, kita sakit hati. Itu aja. Tahu nggak yang ada di sini semua ya, yang ada di sini semua keluargaku sudah pada lihat itu YouTube. Adik aku kalau garang lebih garang dari aku. Aku dem-demin dia setiap hari. Agar dia tidak naik komal, agar dia nggak nyerocos lebih dari aku. Karena aku kakaknya perempuan satu-satunya. Anakku cuma bilang apa? Kalau nggak bisa nyamain aku sama yang ngatain dia gembel, ya sudahlah Bu. Oke, udah Mak Bulan. Oh, udah. Belum satu kali lagi. Maaf kata ya Wing. Nah, maaf kata ya. Kalau keluargamu masih pakai HP jadul, nggak seperti keluargaku, semua pakai iPhone. Jangan ngatai orang gembel, bangsat kau Awing. Dah. Oke, makasih Mak Bulan. Mak Emi, mau Mak Emi, silakan ditanggapi ya, bukan kronologi ya. Mak Emi, Mak, ya Allah Mak Emi, Mak Virginia, Kak Virginia. Aku ini aja Kak, ngikut aja apa kata mereka udah. Dengarkan aja. Oke, terima kasih Kak Virginia. Mami Obet mau, Mami Obet.
minimal jadi orang sehat dan waras gitu loh. Kalau misalkan kalian punya room sendiri, kalian punya teman sendiri, berhentilah untuk menyenggol orang, menghina fisik orang, menghina kehidupan orang. Itu aja. Jangan saling senggol hidup masing-masing. Kalian punya handphone sendiri, kuota sendiri, bernarasi sendiri, punya pendapat sendiri. Masing-masing aja kita. Jangan saling senggol, jangan ngurusin kehidupan orang. Kemiskinan orang, kegembelan orang gak usah dibawa-bawa. Kita nggak bisa menyamaratakan semua pendapat orang, satu kepala nggak bisa disamakan pikirannya. Jadi udah menurut pikiran kalian masing-masing aja. Kami pun berjalan menurut dengan pendapat kita kok. Nggak kita paksa kalian untuk satu pendapat dengan kita. Intinya tujuannya kan awalnya sama, hanya pendapatnya aja yang berbeda. Jangan pendapat ini dijadikan jangan beda pendapat ini dijadikan alasan bahwa ini pindah kubu lah apalah segala macam, dijadikan perpecahan. Aduh, udah itu aja deh. Habis ini kalau dibahas, bukan habis ini, dari kemarin. Terserah mereka mau ngomong apa. Oke, makasih Mami Obet. Sekarang siapa lagi nih? Kak Merpati, Mak Merpati, silakan Mak. Mak. Ya, aku lagi rada bindeng nih. Dia lagi dalam perjalanan. Iya. Iya, jadi gini, kalau aku sih nggak mau ngomong panjang kali lebar kali tinggi ya Mak Merah ya. Intinya, apapun yang kita perbuat dalam kehidupan kita ini, ingat Tuhan nggak pernah tidur. Berkaryalah, ciptakanlah segala sesuatu yang menurut kalian bangga dan bahagia, mungkin bisa menaikkan apapun itu di dalam kehidupan di dunia perkomalan ya. Karena buatku apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam ya, pasti kita harus siap untuk menuainya. Buatku sendiri ya, sekali lagi dengan sesuai agamaku, aku cuma serahkan kepada Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus, biar Tuhanlah yang akan membalas semua apapun yang ditujukan kepadaku, yang paling terjelek pun, yang paling terpuruk pun. Aku cuma mau bilang, Tuhan terima kasih, berkati mereka Tuhan, jaga lidah mulut mereka Tuhan, berkati mereka dan keluarganya Tuhan, dan anak cucunya 7 turunan agar tidak seperti mereka. Ampuni mereka. Terima kasih Mak Merah, standby. Oke, terima kasih Mak Mer. Mana ini Mak Malana, tepuk tangannya dong. Sekarang Mak Emi, silakan Mak Emi. Mak Emi. Halo Mbak Emi. Wah, tidur dia. Mama Lana aja Kak. Itu dulu. Kak Bombi dulu, Kak Bombi. Mungkin ada yang Kak Bombi mau ngomong, silakan Kak Bombi. Kalau aku sih lebih gimana ya, itu sebenarnya udah close ya menurut saya ya, secara pribadi ya. Saya juga datang baik-baik ya. Nama saya terseret kan dari awalnya kan karena isi telepon itu disampaikan di ruang publik atau di komal kita bilang. Di situ kan ada nama saya kan, terpampang. Di bukti YouTube juga ada terpampang nama saya di situ. Dan yang menyebarkan info itu tidak menjelaskan di ruang publik itu kalau ada 2 orang yang mungkin ada namanya di situ tapi tidak menerima telepon tersebut. Masa saya harus yang klarifikasi di situ kan? Seharusnya orang yang menyampaikan info nggak sih? Coba kalian menilai sendiri. Benar nggak saya berpendapat? Soalnya dari awal itu, menurut Bombi diundang tapi Bombi tidak angkat ya, gitu ya? iya diundang tidak angkat, tapi di setelah itu di Komal dibahas gitu, itu ada nama saya sama Kak Dotri yang tidak menerima telepon, tapi itu tidak disampaikan di ruang publik. Seakan-akan udah dibiarkan kayak gitu, udah terjadi peremingan, dan saya bereaksi seperti itu, seakan-akan saya salah. Ya, saya sebagai manusia punya cara sendiri untuk membela diri saya. Dan sekarang terbuktikan apa isi telepon tersebut, bahwa saya tidak menerima uang dan tidak menerima telepon tersebut. Gitu. Dan yang ya menurut saya ada beberapa orang yang kayak ada masalah pribadi dengan diri saya. Kalian bisa lihat semalam ya, kalian tahu lah bunda-bunda kalau aku di sini kan menanggapi secara general.
Dan juga ada yang tapping-tapping ya, menurut saya orang-orang yang munafik ya. Kalian tahu nggak masalah A1 dengan masalah 100 juta? Dulu sekali saya itu pernah tidak percaya dengan berita tersebut di sosial media. Pertama kali saya masuk ke Komal, saya itu memang pengen belajar hukum. Dan saya kebetulan masuk kasusnya Agus, terus jumpa Mami Obed pertama kalinya, terus jumpa ini ya, Bang Emma sama Kak Nad. Di situ gue udah enak banget sama orang-orang seperti itu. Cuman saya tertrigger dengan berita A1 dengan 100 juta. Saya penasaran, siapa orang ini? Maksudnya kakak ini siapa gitu? Kakak ini siapa? Saya tidak denial ya, denial artinya tidak percaya sama si abu-abu. Tapi saya berusaha untuk tidak percaya sama berita tersebut. Saya mampir di Komalnya, saya membela dia, saya menyampaikan pendapat saya saat ditanya tentang room sebelah yang membenci dia. Dan itu seperti yang saya lakukan, tidak membahas tentang 4M. Waktu saya membela dia, banyak emang tekanan yang saya dapat dari Komal-Komal. Seperti orang-orang yang tapping yang bahkan dan naik di roomnya dia, itu pernah mencurigai saya sebagai mata-mata dia, atau bahasa kotornya adalah ante-ante. Dan setiap saya masuk ke Komal, saya selalu dituduh merekam-rekam untuk diberikan ke dia. Padahal saya naik ke Komal dia hanya untuk belajar edukasi hukum. Itu saja. Dan itu seperti yang saya rasakan selama tentang tidak membahas 4M ini ya. Jadi saya dikontrak itu bukan berarti saya jadi bajar atau dibayar. Seperti juga tentang dia. Saya membela dia karena saya punya peri kemanusiaan. Walau selepas benar atau salahnya itu berita, saya masih menilai nilai kebaikan dalam dirinya. Itu yang saya ikuti. Itu nilai saya menilai orang. Jadi masalah pribadi orang sama ke orang itu saya tidak campuri. Tapi selama orang itu tidak menyakiti saya tetap membela dia. Itu aja intinya. Dan setelah saya ikut ke Komal-Komal dia, kenal sana sini, gue sampai gelombang ambing dicampakkan di room sana, sampai diempas. Sana lu antek-antek ini gitu ya kan. Waktu gue nggak percaya sama tentang A1 sama 100 juta. Sampai aku diinterogasi juga ya di room orang. Katanya gue tuh mata-mata. Terus aku bilang, enggak, saya bukan mata-mata dari kakak itu. Saya itu cuma naik ke roomnya untuk belajar edukasi hukum. Tidak kurang, tidak lebih. Tapi seperti biasa dunia Komal nggak akan percaya dengan gitu aja ya kan. Jadi gue dikasih opsi untuk meninggalkan dia dan belajar lawyer yang banyak. Lawyer di Komal itu banyak gitu. Kenapa harus dia? Gitu. Jadi dari situ gue belajar banyak hal ya. Kontrak di Komal ini itu melambangkan kalau kita tidak baik. Sebenarnya kalau ada pro dan kontra, kita tuh bisa mengambil nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai ilmu yang bisa kita dapat. Apalagi kita udah pernah mengalami di mana saat kita nggak ada yang percaya sama kita. Gitu, seperti saya alami. Sama persis seperti saya alami tentang saya tidak percaya dengan 100 juta A1 dan juga saya tidak percaya tentang 4M. Ini sama kelakuan yang saya alami, pembulian yang saya alami, tekanan yang saya alami karena saya membela orang, itu emang pure diri saya yang ingin membela orang tersebut. Jadi kalau dibilang gue kompor, gue nggak ada yang campur masalah pribadi kalian. Ya silakan kalian berperang. Tapi kalau orang yang di atas Komal saya itu meminta tanggapan tentang permasalahan ini, saya jawab sebagus-bagusnya. Saya sangat hati-hati. Saya tidak pernah menyebut nama. Itu saya jaga baik-baik. Bahkan aku paling denial sama orang-orang yang naik di atas Komalnya tersebut, yang sudah benar-benar menjelekinya di belakang sampai saya harus diblok sana sini karena omongan orang tersebut yang sekarang ini sedang naik di Komal dia atau yang di bawah tapping-tapping. Saya bisa menilai kalau orang ini adalah munafik. Gitu aja sih. Udah itu aja. Jadi kalau ditanya lagi menanggapi, ya ini cara saya menanggapi. Saya tidak menjawab, menyebut nama ataupun apapun. Itu pun. Terima kasih. Oke, makasih Kak Bombi. Tepuk tangannya Mama Lana. Oke, ada yang Mama Lana mau sampaikan baru saya?
Kak, aku masih nol. Aku kan dari tadi udah gak lama juga aku di sini. Maksud lu Preti? Pelantan dulu lah. Malana, Mak Malana. Tunggu dulu. Ada yang Mak Malana mau sampaikan? Oke. Kak, aku dulu ya Preti ya. Kan Preti baru naik supaya memahami masalahnya. Nah, kalau Mak Malana nggak ada, oke. Cantika, adikku Cantika. Nah, sekarang seperti begini. Yang pertama yang menjadi masalah adalah sebenarnya kalau orang berteleponan, siapapun itu orang berteleponan, apakah itu salah? Pertanyaannya dari awal itu. Kalau orang berteleponan ya dengan orang lain, mau pihak penjahat sekalipun, apa masalahnya dengan orang lainnya? Kayak gitu. Apakah itu tidak melanggar hak ketika seseorang melakukan hubungan telepon, kemudian orang lain itu melarang atau menanggapi yang jelek atau pengen tahu arah telepon itu? Hak orang pribadi itulah untuk bertelepon. Berarti yang menjadi masalah di sini bukan orang yang bertelepon, tetapi orang yang sok mau tahu dan mau ikut campur apa isi telepon orang. Itu yang paling pertama dulu. Ya, itu yang paling pertama. Masalahnya di mana? Masalahnya di pribadi orang-orang yang kepo ini, orang-orang yang mau ikut campur ini. Apapun yang orang bicarakan, apa urusan elu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, orang mau dapat duit, orang nggak mau dapat duit, orang mau dapat koin, ya itu rezeki orang, itu bonus daripada orang itu. Kenapa elu jadi kepo? Kenapa orang lainnya jadi kepo? Itu yang aku garis bawahi tadi ya. Itu yang kedua. Jadi orang mau bertelepon itu urusan mereka, orang mau terima duit itu urusan mereka. Kemudian yang ketiga, ya, justru orang yang tolol lah yang bisa mengatain orang lain tolol. Garis bawahi itu. Tidak ada seseorang itu yang lebih pintar daripada orang lainnya hanya karena dalam posisi dan kondisi tertentu. Ya, kalau standarnya menerima telepon atau menerima uang itu adalah satu ketololan, maka apakah Anda nggak pernah menerima telepon? Apakah Anda tidak menerima duit? Dari situ, lebih banyak mana? Lebih sering mana? Berarti lebih tolol mana? Jadi jangan sekali-kali Anda menolol-nololkan orang lain tanpa Anda berkaca sendiri. Dan teman-teman pahamilah, ketika kita menolol-nololkan orang lain berarti kita jauh lebih tolol lagi daripada orang itu. Ya, itu. Nah, kemudian adanya itu saya catat ya, makanya saya ngetik tadi di bawah. Adanya tudingan bahwa oh inilah yang ceritanya apalagi itu namanya mengacaukan Komal ini. Inilah apa tadi istilahnya? Inilah yang membuat huru-hara. Inilah apa? Ya kan? Kalau tidak mau huru-hara jangan main TikTok. Kalau tidak mau dikritiki, ya, kalau tidak ada yang bersedia siap untuk pro dan kontra, terima respon orang pro dan kontra, ya, jangan speak up, bungkam, tutup congor lu, kayak gitu, tutup mata lu, tutup telinga lu, tutup congor lu, tutup akun lu. Hukumnya di situ, siap terima, ya, jangan tiba-tiba begitu ada orang yang melantam, lu seakan-akan amnesia akan kejadian yang sebelumnya. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya, lu dengan kepoin apa isi telepon orang, berapa mereka terima duit, apakah mereka terima duit, itu sudah nyenggol. Itu adalah bentuk kekasaran.
yang paling awal. Kasar itu nggak harus ngomong enjong, ngomong bebong, nggak harus. Kasar itu sudah termasuk ketika kita ikut mencampurin, ikut kepoin urusan orang. Itu kasar. Kasar banget cara mainnya. Itu lebih kasar daripada kata-kata kasar yang terucap. Itu lebih merefleksikan bahwa Anda lebih enjong, Anda lebih bebong daripada orang-orang yang Anda kepoin. Itu seperti itu. Kemudian ketika Anda menghina-hinakan orang, ya, menghina-hinakan orang, Anda tidak lebih baik daripada orang yang dihinakan. Ketika suatu hamba Allah bisa menghina orang lain, maka orang itu akan jauh lebih hina daripada orang yang dihinakannya. Karena sesungguhnya orang yang agung, orang yang baik itu tidak akan pernah menghina orang lain. Tidak akan pernah. Ya. Banyak orang yang merasa saya nggak ada masalah, tiba-tiba saya disebut. Saya nggak ada masalah, tiba-tiba saya disebut. Ya kan? Saya juga kok orang yang selalu datang kepada orang-orang ini untuk sudah kayak gitu. Ini sudah tidak tahu siapa duluan, siapa apa. Tetapi cara kita ke depannya, kita tidak bicara tentang masa lalu. Kita tidak bicara tentang anak umur 20-an yang Anda bilang genset. Itu haknya dia. Dia dalam sudah taraf umur dewasa, sudah bisa kerja, sudah bisa apa. Dia mau ngapain urusan dia. Elu siapa? Kasih makan dia? Mau ngatur dia? Kalau Anda menghormati kebebasan orang lain, maka Anda tidak akan pernah dapat dalam masalah seperti ini. Kayak gitu. Ya. Jadi, kalau Anda speak up, berarti Anda sudah siap menerima pro dan kontra. Sudah siap menerima kritikan-kritikan orang yang kritis terhadap pendapat Anda. Ya. Kalau Anda berani menyenggol, maka pada saat itu mental Anda sudah siap untuk disenggol balik. Sudah siap untuk diserang balik. Bahkan berapa kali lipat pun dari senggolan Anda. Kayak gitu. Ya. Dan tolong, introspeksi diri itu lebih penting. Supaya apa? Supaya tahu diri. Jangan lupa diri. Ketika Anda berkaca, kau berkata kasar, apakah Anda bertanya pada diri Anda, pernahkah saya berkata kasar? Ketika Anda menghujat orang lain, pernahkah Anda berkata pada diri Anda, apakah saya pernah menghujat orang lain juga? Ketika Anda mengatakan, ini terima duit, apakah Anda pernah berkaca, Anda pernah terima duit juga? Ketika Anda berteriak lambung, jangan-jangan Anda sudah lambung, usus hati, usus buntu, usus 12 jari. Ya. Dan teman-teman, terakhir saya mau mengatakan, orang-orang yang sering berkata itu, orang-orang yang sering mencurigai Anda, orang-orang yang sering bertanya-tanya kepada Anda, maka itu adalah kebiasaannya, itu adalah budayanya, itu adalah hal yang sering dilakukannya, dan dia memberikan contoh itu kepada orang lain. Dia menetapkan standar itu kepada orang lain. Dia menganggap orang lain itu sama dengan dia. Jadi ya, pentingnya introspeksi diri sebelum ngomong. Di sini selamat datang di dunia yang pakai otak, bukan hanya sekedar modal mulut atau bacot. Saya Meira, Makassar. Oke, thank you. Preti. Oke, Adek cantik, Preti silakan, Dek. Kicau mania. Kacau semuanya.
jelek ini nyerang orang yang ini kan, yang orang tukang ngurusin hidup orang kan, kayak kita juga ya kan, ya kan? Nah, Kakau, fuck you. Deh, gitu doang lu. Cepetan. Kau tempe kau. Gue lagi dengerin ini Preti. Iya, nggak usah lah pala kau ngurusin kami, ya kan? Pala kalau misalnya kau udah siap perang, kau ngurusin kami ngurusin kau, udah siap kau kan? Jangan kau nanti playing victim, ya kan? Dibilangnya kita nggak. Kalau tukang ngurusin hidup orang, aku jagonya, ya kan Maira? Ya kan? Kita jagonya kalau cuma ngurusin hidup orang aja ya. Kritikin hidup orang aja, kami jagonya. Mau coba? Jangan nangis tapi ya. Jangan kau playing victim. Jangan kau lapor-laporan ya. Jangan kau ngancam lapor-laporkan. Jangan kau ngancam lapor-laporkan. Kalau mau main ngurusin hidup orang, ayo kita jabanin. Biar sampai kulit-kulit kami urusin, kami pertanyakan semuanya nanti. Sampai masalah pribadi kalian semua pun yang ngurusin kami pertanyakan kembali. Kami pertanyakan masalah pribadi kan kehidupan. Sampai sempa kalian pun kami tanyakan. Mau? Kalau cuma sekedar ngurusin hidup orang aja lah, ya kan Maira, kecil lah. Yap. Lebih parah aja. Udah mau isu aja kita spill ya kan? Kami ukur nanti semuanya, ya kan? Kalian pikir kalian nggak punya ini? Apa saja? Dari cara ngomong kalian aja bisa kami pertanyakan masalah pribadi kalian, kehidupan pribadi kalian, dari cara ngomong kalian aja. Jadi tapi ingat, jangan main lapor-laporan, biar kita kulit-kulitan, ngurus campur urusan ini pun nggak apa-apa ya. Ya kan, nanti enggak mau ngurusin hidup orang, pala aja kan diurusin hidupnya, melaporkan orang kayak gitu kan cemen. Mau sepil-sepil, ya kan, sepil-sepil foto orang, sepil-sepil apa semuanya disepil ya kan, semua identitas semua disepil. Nanti kalau disepil balik laporkan, apa kayak gitu? Kalau disepil balik sama orangnya ya kan ngurusin hidup orang, ya kan ikut campur sama urusan orang. Nanti kalau diikut campur urusan dia, dilaporkan nyawa, kan anjing. Macam hukum ini punya bapak kau aja kayak Kima. Makanya kalau nggak mau disenggol, jangan nyenggol. Biasakan mulut itu. Kalau kau udah nyenggol orang, berarti kau udah siap-siap disenggol. Kalau kau udah ngurusin hidup orang, berarti kau siap-siap hidup kau diurusin ya. Ya mau kau diurusin? Lanjut. Apa yang bisa kau lakukan itu jauh lebih bisa kami lakukan. Bude gantian sama Pergin, Kan Bude Kak Melana gantian sama Pergin. Apa yang kau lakukan sama kami, ya kan? Kami jauh lebih bisa melakukan apa yang kau lakukan juga sama kami, bahkan lebih parah pun bisa kami buat. Kalau cuma ngurusin pribadi orang aja. Ya. Paham ya? Itu nggak perlu materi tuh, nggak perlu ilmu, bener nggak? Perlu materi, kan gampang ya kan? Kenapa kau jadi kayak gini? Apa jangan-jangan kau seperti ini? Paham kali kami kalau kayak gitu-gitu, masalah kayak gitu. Kenapa kau kayak gitu? Apa karena hidup kau kayak gini? Harus kami pertanyakan semua tentang kehidupan kau. Mau kau? Mau kami pertanyakan semua tentang kehidupan kau? Mau? Dari A sampai Z kami pertanyakan tentang kehidupanmu. Mau kau? Kalau mau ya kita gas. Ini bahas siapa, woi? Gak ada, aku pun gak tahu apa yang ku bahas. Yang penting aku ngomong di orang ini. Setan. Intinya aku ngomong, intinya aku harus ngomong
ya udah aku ngomong. Iya. Pokoknya siapa yang kena, siapa yang merasa, ya berarti itu dia orangnya ya nanti ya kalau ada fiti-fiti gitu ya. Iya. Makanya aku dulu yang ngomong di budaya baru dia, biar dia oh begini Maira, oh iya, dia udah tahu ngomongannya aku. Lanjut Preti. Belum 100 Preti, belum 100. Obet bicara lah Obet. Kau kalian di rumah kau lantam kali ya. Di rumah kau nggak mau ya. Genapin 100 ini Mamija, Oh, genapin 100. ini Mami Zani ini donaturnya ini. Nanti kena goreng lagi kau. Dibilang selama ini donaturnya Mami Za ya dibawa-bawahi ya katanya. Gimana ini? Donaturnya parfum bengko. Jadi untuk membalas itu tidak perlu berkata kasar. Kata-kata indah pun itu cukup loh untuk menampar. Lebih menampar itu kata-kata indah. Iya, beberapa VT si Maira ini udah menjorokkan orang sih sebenarnya. Cuma bagi orang yang paham ya, kalau yang nggak paham sih ya udah. Iya. Itulah budaya yuk sayang cinta, manja mengkeku, ya kan? Kita udah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, dari satu medsos ke medsos lain. Iya, biasa itu huru-hara, ya kan, biasa banget. Nah, tapi bagaimana kita dalam huru-hara itu yang penting. Iya, contohnya kayak gini, kayak waktu kemarin lah ya. Si Maira sama si Kaisar, mereka berdebat, yang satu tenang, yang satu ngegas, yang satu tenang, tapi mereka udah gitu-gitu aja. Gitu. Iya. Jangan main personal. Iya, jangan personal. Jangan ngebahas yang lain-lain. Case-nya aja dibahas, udah. Preti kenapa turun dirimu? Terpleset dia. Kalau gue sakit jatuh terus Preti, woi. Kalau gue Bude, gue nggak ada yang setengah-setengah. Gue nggak ada yang namanya gue mau netral, gue mau apa, nggak ada gue. Gue itu hitam. Jangan netral. Putih. Iya. Iya, memang harus gitu, nggak ada istilah yang nama netral. Kalau netral itu orang nggak punya pendirian loh. Kayak gitu. Kalau mau jadi sekalian biang huru-hara, sekalian jadi biang huru-hara. Oh, memang kau sekarang biang huru-hara, emang kepematinya sekarang. Jadi ibaratkan itu ada perempuan iblis yang keluar dari neraka, yang menyebarkan api neraka. Terlama orang jadinya. Turun dia dari neraka, bela orang-orang yang nggak salah dia. Sekalian edukasi habis. Sekalian mau huru-hara habis. Sekalian mau langsung jadi biangnya, kayak gitu. Jangan setengah-setengah, makanya dapatnya ratusan ribu doang. Kayak gitu, carinya punya kita. Oh, Obet kalian baru dapat ratusan ribu. Obet ini masih dapat ratusan ribu ini. Obetnya harus main puluhan sekarang. Terjun sekalian. Ya. Tapi kasihan si Obet. Muncul di YouTube sekalian. Kayak gitu. Enggak, tapi Maira, tapi yang kasihan tuh siapa, Mami Obet lah. Bersuara tentang ini, dia omongin dapat duit. Ngomongin itu, dikira dapat duit. Sabar ya Mami Obet ya deh. Para Obet daripada suara mereka. Obet aja ngomong sedikit aja dibayar, menurut mereka kan. Berarti lebih hebat Obet kok dari mereka. Oh, kalau mereka membayar marah tuh kayaknya ya. Mereka membayar. Jauh suaranya, Dek. Penting apa aja dibuat jadi dibayar. Berarti lebih hebat Obet ya kan daripada mereka. Iya. Si Obet ini jago dia. Giring-giring tuh jago dia. Apa itu Bude yang bunyi, Bude? Aku lagi dalam bus.
aku sambil jalan Udah mau kerja. Oke Budi. Oke. Iya, jadi kayak gitu. Kalau Kali gaya. Entah banyak kali kalau cuman sekedar komal 1 2 3 komal aja yang kenal kau bisa dihitung pakai jari, cuman 20 orang aja yang kenal kau cuma tingkah lah kau gimana. Pretty. Komporku diurusnya. Aku masak nggak pakai kompor gas. Itu yang buat dia gila satu koma. Aku yang nggak pakai kompor gas, dia yang gila. Itu yang aku heran. Kalau ada orang yang ngurusin kehidupan kita, tandai orangnya biar kita urusin kehidupannya nanti. Biar kita pertanyakan, kau kayak gini, kita sampai fisik muka dia pun kita pertanyakan. Dia jarang. Satu kompor gila gara-gara kompor gas. Kau coba, gara-gara aku nggak punya kompor. Ngeri nggak? Aduh, nggak usah. Iya. Kompor kalau nggak ada jangan ngomong aja kau. Iya, aku kan bilang, Mak masak pakai apa? Ya kadang aku pakai kayu masak. Ya aku kan harus jujur kan. Nggak mungkin aku masak pakai pasir, pakai tanah kan nggak masak masakanku loh. Nah, aku bilang lah masak pakai kayu. Aku tuh seorang ratu kritik, apapun itu aku mau jadi diri aku sendiri. Aku tidak mau jadi diri orang lain. Sepahit apapun hidup aku nggak bisa aku berbohong. Ya, nggak bisa banget. Nggak bisa banget. Ya, aku bisa aja ngomong sama kalian. Aku pakai kompor gas gini-gini, hidupku enak. Kalian nggak pernah ke rumahku. Tapi abis aku ngomong sama kalian, aku serba ada, aku serba itu, aku serba ini. Aku ngomong sama kalian enak-enak itu. Abis itu aku sesak napasku naik cari duit untuk makanku. Kadang kaki naik, kepala turun cari makan. Jadi buat apa aku berbohong? Dia memang kalau semuanya di mulai dari kebohongan, pas nanti orang datang ya kan ke rumah kau, antara kami kesasar, kami nggak taunya masak pakai kayu kan malu kan nanti. Iya, pokoknya aku nggak mau. Itu yang nggak mau kali aku Preti. Aku nggak suka kayak itu Preti. Makanya aku nggak suka kali bohong, nggak suka sumpah. Apapun pahitnya hidup aku nggak pernah. Aku ngomong aja apa adanya. Yang semiskin apapun hidup aku, sekaya apapun mereka yang menghina aku, kalau masak pasti cari garam ya kan. Kira-kira orang kaya pakai, orang miskin nggak pakai garam ya mas? Hah? Tanya. Enggak, gini Mak, kayak kita nih, kayak gue nih dibilang miskin, nggak apa-apa gue dibilang miskin. Tidur gue pakai AC ya kan, kulkas gue 8 pintu. Dapur gue bagus, bersih ya kan, gue nggak numpang, terus gue bayar kontrakan, terus TV gue bisa lihat YouTube, TV smart ya, itu orang susah gitu. Flexing. Nah, kalau Mbak Ratu apa yang mau ngomong apa coba? Memang itulah kenyataan, nggak punya kompor ya, memang nggak ada memang. Aku masak pakai kayu, memang iya. Aku masak pakai kayu. Kalian harusnya bersyukur aku masih bisa masak pakai kayu. Jangan kalian hina aku, harusnya ya Allah, alhamdulillah walaupun kayak manapun nggak punya kompor, Mak Ratu Kritik masih bisa dia masak pakai kayu. Harusnya gitu loh doa kalian. Ini malah menghina. Ampun dah aku. Kalau aku hina balik, kalian gila satu koma. Aku kan kalau menghina kalian kan lain lagi cara aku kan. Ya, yang penting gue nggak nyuci pakai tangan gitu aja ya. Itu kalau ya Mel, Mak menumpang nyuci ke rumahmu Mel. Sherlock. Bayar Mak, bayar. Lanjut Preti, uruslah dulu hidup dia tuh dek. Kau bilang sama dia Preti, kalau jembut kalian tuh terlalu panjang, sini aku bantu. Udah kalian cabut belum? Kalau belum nanti aku cari orang suruh bantu cabut. Terus. Jangan nanti dulu jembutnya dulu. Rebonding. Nggak usah rebonding habis biaya. Cabut aja, bantu dia nyabut biar mampus itu. Nah, begini kritik semua. Itu si Heni Purwanti yang cantik bilang room kita room tidak bermutu dan room kita kepo. Itu ngomong di roomnya si Ira katanya. Benar apa enggak? Kita tahu. Sini aku ketawa dulu mau kencing ini. Room lu aja room gibah.
Bukan gitu. Iya, kita dibilangnya room kita room gibah. Oh, Bukan begitu. Yang terbukti ngintip ke sini siapa? Aku nggak pernah ngintip-ngintip room kalian. Itu room sampah. Nggak bakalan aku mau Yang ngintip. yang nobarin room kita siapa? Kau Ketawa cinta bareng kan ya? sama room Ketawa kita? bareng berarti, ketawa bareng berarti. Aduh, bisa gila kalian aku buat. Itu bukan Heni Purwanti lagi namanya. Heni Badak, Heni Badak, Heni Badak. Bukan, mantan terindah nama akunnya ke pantasan lagi. kemarin ngintip. Kau kemarin ngintip sini ya. Kau Kau ngomong-ngomong aja sering ngintip sini. Tadi malam aja aku live kau ngintip Heni, kan namamu kan? Heni Badak kata si Ratu Kiki, hati-hati bukan nih. apa yang ngomong Mata lu bintitan ngintipnya lu. Aduh. Ayo. Gonta ganti kalian ngintip tiap hari. Ngomongin Kak Emi dibilangnya nggak punya suami. Kak Emi itu bukannya nggak punya suami, tapi Kak Emi-nya suaminya nggak mau tinggal di kota, suaminya nyaman di desa, di rumah dia di desa. Kau kira perceraian suami istri di kepolisian tuh gampang, Heni? Kalau lu iya ditinggalin udah berjamur, udah berlumur. Bilang Kak Emi itu sama aja Kak Emi punya fans ya. Sampai ngulik-ngulik rumah tangga orang berarti kan dia fansnya Kak Ami. Kak Emi. Ini aku bilang kau Heni, teman kau tuh ada juga di situ Heni. Dia ada lakinya tapi nggak pernah pulang loh Heni. Bahkan bertahun-tahun bisa nggak pulang tuh gimana Heni? Ada nggak kita bahas ini? Ada kan? Itu katanya malu si Heni ngadu. Tadi dia ngadu ke Pak Andi di Mes Irawan. Heni minta dicarikan suami ya. Aduh, jangan-jangan dia gila lagi sama Pak Andi. Tuh kan udah mulai aku ngurus hidup kau kan, Preti yang nyuruh. Heni Badak, aku mulai hari ini aku uruskan hidup kalian, Preti yang nyuruh. Lanjut Preti, kakak Mion Preti, lanjut deh. Terus bagaimana muka kita, yang satu kayak babi, yang satu kayak beruk nih, gimana Ratu Kritik? Preti, apa ada kamu mak dalam satu bentuk itu? Preti, aku tanya sama kau Preti, kau jawab ya Dek ya. Adakah satu wajah itu satunya kayak babi, satunya kayak beruk, satunya kayak babi, satunya kayak monyet? Adakah? Tolong Nana, sini aku jawab. Preti nanti pening dia. Aku yang jawab. Ya ada lah Kak. Orang di sekitar mereka kan muka dua macam mukanya satu orang itu. Sebelah lain. Enggak ada enggak ada muka yang paling cantik. Ku tengok nih. Yang satu hitam ya. Hitam. Hidungnya besar. Yang satu hitam hidungnya besar. Terus dia suka ngina-ngina orang itu. Terus ada yang laki-laki hitam juga ya kan, jelek besar, gendut, Mas yang satu lagi gendut juga lagi gendut ya kan, nggak ada maka kalau orang itu ngina fisik orang, sadar diri ya. Kalau ngina fisik orang kau punya kaca kan, berkaca kau muka kau, kulit kau kayak mana ya. Aku aja yang cantik gini, aku aja yang cantik jelita gini, paling cantik di TikTok aja nggak pernah kok aku ngina-ngina fisik orang. Iya. Nah, pintar aku walaupun cantik, tapi aku ini apa namanya, hatiku itu nggak pernah mau ngina-ngina orang, apalagi ngina fisik orang. Aku tuh selalu rendah hati orangnya. Masa kalian yang jelek nggak mau rendah hati, nggak mau sadar diri? Kalau jelek itu minimal sadar diri walaupun nggak rendah hati. Ya kan, kayak aku lah rendah hati. Lanjut. Preti. Gimana? Heni Badak, gimana kau Heni Badak? Jauh suaranya Dek. Aduh Heni Badak ngurus. Itu loh yang suaminya pengacara itu ada suaminya pengacara, dia hidungnya besar hitam kali, gitu dia sosok ngina fisik orang. Kau terbantu filter kau ya Kima.
Itu yang namanya Aurora itu ya yang suka hina ya. Rupanya hitam juga, tapi menghina-hina itu. Siapa Pres? katanya cantik. Aurora ya. Karena itu yang bilangin kami 3 diva seperti Enjong itulah itu. Nah. Waduh, padahal hitam sekali loh Kamalana. Jelekin, hitam sekali itu. Karena keringatan bajunya. Iya, si Bayo itu. Preti si hitam tuh. Tuh tanya kata si Prey itu. Preti baca tuh typingan si Prey. Kenapa mesti aku yang baca? Nggak ada yang bisa baca di sini. Kalau Nggak ada deh, Kak Ratu pun nggak bisa baca berarti. Keringatan baunya apa? Kamu nggak bisa baca Preti, kan kau yang pintar di sini. kalau keringetan baunya apa sih? Ya, apa berarti si hitam itu kau tahu dia kalau keringetan baunya bukan bangke. Udah, baunya bukan bangke. Tahu kalian baunya apa? Bau kapur yang untuk pengharum orang meninggal itu. Kapur barus itu. Bawa kapur barus dia. Agak menyengat gitu. Kita ngerasa kayak ada orang-orang mau meninggal ini. Makanya kalau kita bahas kita gini aja, ini kayaknya mau meninggal orangnya ini gitu, pastikan hati kita kan. Iya, betul. Tambah irisan daun pandan. Iya, makanya kalau Iya, ada orang yang- kayak gitu, diam kau dulu, nggak kalah penting suaramu. Kalau ada orang-orang kayak gitu ya kan yang menghina-hina, ngata-ngatain kita langsung cium ini. Tadi bayar dengan aku. Bawa orang mau meninggal ini, gitu pasti kita mikirnya ya kan. Mamiza, ini siapa pula yang bayar Spreti itu? Enggak, Spreti itu karena lillahi ta'ala aja masuk ke room kita, woi. Enggak ada yang bayar. Kayak mana? Aku sekasar tadi aku di sini. Kalau aku nggak ngomong kayak gini nggak dikasih jalan pulang aku, apalagi sama si Maira itu tadi. Maira nggak tanggung jawab nih, dia keluar nih. Kan? Emang lah di Kurang si Maira ajar itu aku emang nih. datang, dia pergi. Nah, Nggak tanggung jawab nih Kak Maira nih. tapi ya kan awak disuruh Kabur memadamkan dia. Mak. Oh jelasin tuh Preti, katanya sama Mami lu dibayar kagak? Apa? Mamiza, Lu dibayar nggak sama si Mamiza? Aku dibayar sama mana? Nggak ada, aku dibayar sama Mamija. Aku aja dibelikan parfum sama Mamija, aku nggak mau kok, biar aja untuk yang nggak ada aku dibayar. Kalaupun ada yang bayar aku, kalau ada yang bayar aku mana mungkin sanggup ada yang bayar aku itunya, bukan boleh aja bayar aku, tapi aku yakin kau nggak sanggup sih bayar aku. Kan ada berita beredar itu kalau Preti 20 menit 500.000. Siapa yang berani bayar orang 20 menit 500.000? Kan ada yang mampu. Tapi rupanya ada yang mampu rupanya bayar aku segitu.